Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-79, yaitu mengenal malaikat Allah bagian 1. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat telah diciptakan dari cahaya, di riwayat Muslim. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berjenis kelamin. Mereka berada di alam lain yang berdiri sendiri dan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Mereka mengurus alam semesta ini sesuai iradah dan masyiah kehendak Allah Ta'ala. Dia mendayagunakan malaikat untuk melaksanakan perintahnya, dan mereka pun tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadar rahmanu walaqada waladan subhanahu bal ibadum mukramuna la yasbiku nahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Sebenarnya malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahulinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya, Quran Surat ke-21 ayat 26-27. Ayat di atas diturunkan untuk membantah tuduhan-tuduhan orang musyrik yang mengatakan bahwa malaikat itu anak Allah. Di antara tugas mereka adalah bertasbih dan tunduk secara total dan sempurna kepada Allah Ta'ala. Turun membawa wahyu, mencatat semua amal, mewafatkan dan mencabut nyawa. Apakah beriman pada malaikat adalah kewajiban? Jawabannya adalah iya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na Ghufra laka Rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman pada Al-Quran dan yang diturunkan padanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dan Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 285. Hukum beriman pada malaikat. Keberadaan malaikat diperkuat dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Maka iman pada malaikat hukumnya wajib, dan barang siapa yang ingkari keberadaan mereka, maka ia telah kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullum amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rasul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman pada Al-Quran yang diturunkan padanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan Engkau tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Di antara hadis yang paling populer berkaitan dengan tema ini adalah hadis Jibril. Ketika Rasulullah SAW ditanya Jibril tentang apa itu iman, beliau menjawab,
antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa yu'mina bil qadari khairihi wa sarrih. Engkau beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian jelaslah bahwa iman pada malaikat adalah salah satu rukun akidah Islamiyah dan tidak akan diterima iman seorang muslim tanpa mengimami rukun ini. Sifat-sifat malaikat. Berikut adalah sifat malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yakhafuna rabbahum min qawtihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut pada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan pada mereka. Quran Surat An-Nahl, Quran Surat 16 ayat 50. La yasbiku nahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahulinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narong wa quduha nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatum giladun sidatul la sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan kekuranganmu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat Al-Tahrim, Quran Surat ke-66 ayat 6. Malaikat tidak disifati dengan sifat laki-laki atau perempuan. Orang musyrikin Arab jahiliyah beranggapan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, dan mereka telah melakukan kebodohan besar ketika mengatakan bahwa Allah memiliki anak dan anak-anaknya adalah para wanita malaikat. Di sisi lain mereka tidak senang dengan anak-anak perempuan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadim. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Quran Surat An-Nahl, Quran Surat ke-16 ayat 58. Allah Ta'ala juga berfirman tentang kebohongan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa asahidu khalqahum satuk tabu sahadatum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat As-Zukhruf, Quran Surat ke-43 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa'asfakum Rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasan innakum latakuluna faulang adima. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antaranya para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Quran Surat Al-Isra, Quran Surat 17 ayat 40. Malaikat tidak makan dan minum. Dalil bahwa malaikat tidak makan dan minum adalah Al-Quran yang menceritakan tentang para tamu Nabi Ibrahim dari golongan malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan perkampungan kaum Lut.
Dari Quran surat Az-Zariyat ayat 51 sampai Quran surat Az-Zariyat Quran surat ke-51 ayat 24 sampai 28, yaitu artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk lalu dihidangkan pada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, jangan kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Malaikat tidak dapat dilihat dari dalam bentuk aslinya. Pendapat yang sahih bahwa malaikat tidak dapat dilihat oleh manusia biasa, dalilnya adalah firman Allah Quran surat Al-Furqan ayat 21 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana la unzila alainal malaikatu au naro robbana laqadis takbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabiro yauma yaro nal malaikata la busro yauma idil lil mujrimina wa yakuluna hijron makhjura. Berkatalah orang-orang yang tidak nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan pada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, hijron majjura. Ibnu Hazm mengomentari ayat ini, ia berkata, Allah telah menjadikan permintaan manusia akan diturunkannya malaikat sebagai suatu masalah besar yang dianggap sebagai kesombongan dan melampaui batas, dan Allah menjelaskan pada kita bahwa kita sebagai manusia tidak akan pernah dapat melihat malaikat sampai hari kiamat. Ibnu Hazm Al-Fusel Juz 4 halaman 57. Namun dimungkinkan bagi Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya di malam Isra Mi'raj, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Masruq. Dia berkata, aku pernah bersama Aisyah. Beliau berkata, bukankah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Quran surat At-Takwir ayat 23, dan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ra'ahu naslatan ukhra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran surat An-Najm ayat 13. Lalu Aisyah berkata, aku orang pertama dari umat ini yang bertanya kepada Rasulullah tentang ayat di atas. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril. Rasul tidak melihatnya dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Rasul melihatnya pertama kali di saat malaikat Jibril turun ke bumi dan sayapnya menutupi antara langit dan bumi. Tafsir Ibnu Katsir. Walaupun kita sebagai manusia tak dapat melihat malaikat, namun ada sebagian makhluk yang diberi kelebihan khusus sehingga dapat melihat malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ida sami'tum siyahat diyakati fas'alu blaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan
malaka wa idza sami'tum nahikol khimari wa ta'awwadu billahi misaitoni fa innahu ra'a saiton. Jika kamu mendengar suara ayam jago, maka mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, karena ayam jago itu dapat melihat malaikat. Dan bila kamu mendengar suara ringkik kedelai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena ia melihat setan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah tadi teman-teman materi ke-79, yaitu mengenal malaikat bagian 1. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.